Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita mulai belajar tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan zaman penjajahan, PB 1 dan 2. Anak-anak, pada tema 7 ini banyak cerita tentang sejarah. Untuk itu, kalian harus rajin membaca agar paham dengan yang saya simpulkan. Kita mulai materi BI, yaitu informasi bacaan. Bisa kalian baca di LKS tema 7 halaman 1. Pada sebuah bacaan terdapat informasi yang bisa menambah pengetahuan kita. Dalam bacaan ada yang bersifat tersurat dan tersirat. Maksudnya, informasi tersurat, informasinya sudah tertulis dengan jelas dalam bacaan. Sedangkan informasi tersirat artinya informasi yang tidak tertulis secara jelas atau tersembunyi. Nah, untuk mengetahui informasi dalam bacaan, kamu harus 1. Membaca dengan seksama, 2. Membaca informasi yang penting. Caranya yaitu kalian merangkum dengan membuat pertanyaan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan pertanyaan tersebut, kalian akan tahu apa informasi yang penting dalam bacaan tersebut. Kita lanjut materi tentang IPS, yaitu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bisa kalian baca di buku paket tema 7 halaman 2-6, LKS tema 7 halaman 1, 8, 9-10. Maaf, halaman LKS-nya meloncat. Nah, ini kita mulai materinya, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia karena ketersediaan rempah-rempah yang melimpah di Indonesia. Rempah-rempah itu apa aja? Ya, ini ada lada, kayu manis, pala, vanila, cengkeh, kunyit, dan jahe. Rempah-rempah tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi di bangsa Barat atau Eropa. Contohnya ini ya, gambar ini adalah cengkeh. Nah, bangsa Barat yang datang ke Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Belanda. Bahkan Belanda mendirikan VOC atau Persekutuan Dagang Belanda. Dimulai tahun 1511, bangsa Portugis yang pertama kali mendarat di Malaka. Malaka itu kalau sekarang di Malaysia ya. Tahun 1512, Spanyol mendarat di Tidore, Maluku, kemudian disusul oleh Inggris. Tahun 1596, Belanda mendarat di Banten. Faktor pendorong penjelajahan samudra oleh bangsa Barat adalah 3G, maksudnya adalah gold, gospel, glory, dan iptek ya. Yang keempat, gold artinya gold itu kan emas ya, adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Gospel, adanya keinginan menyebarkan agama ya, agama yang disebarkan adalah Kristen. Glory, adanya keinginan mencari kejayaan. Terus yang keempat ini iptek ya. 1. Teknik pembuatan kapal sehingga mereka bisa menjelajahi lautan di dunia. 2. Ditemukannya misiu untuk persenjataan. Kita lanjut. Tetap ya, IPS yaitu ekspansi negara Eropa ke Indonesia. Bisa kalian baca di paket halaman 18-21, LKS halaman 12-13. Negara yang sudah menjajah Indonesia, 1. Portugis tahun 1512, Pelaut Portugis menuju Kepulauan Maluku. 2. Spanyol tahun 1512, mendarat di Sulawesi Utara, tahun 1600 diusir dari Makassar. 3. Belanda tahun 1596 mendarat di Banten. Pada masa pemerintahan Dendres yang menerapkan sistem kerja paksa atau rodi dengan membangun jalan dari Anyer ke Panarukan, yaitu sekitar 1100 km. Kalau Anyer ini Jawa Barat, Panarukan ini Jawa Timur ya, bisa kalian bayangkan berapa panjangnya. 4. Inggris tahun 1811 karena perjanjian kapitulasi Tungtang yang salah satu isinya penyerahan Pulau Jawa dari Belanda ke Inggris.
Nah, ini jadi pemerintahan Inggris datang ke Indonesia karena perjanjian ini ya, Indonesia dan Belanda diserahkan ke Inggris. Nah, salah satu tokoh Inggris itu adalah Sir Thomas Raffles ya, yang membuat banyak peraturan di Indonesia. Tapi jasanya yaitu menemukan bunga Rafflesia. Kalau kalian tahu adalah bunga bangkai, karena penemunya adalah Raffles ini ya, sehingga dinamakan bunga Rafflesia, dan juga mendirikan kebun raya di Bogor. Kita lanjut materi IPA, yaitu sifat-sifat benda. Bisa kalian baca di paket halaman 10-11, LKS halaman 8-9. Benda-benda dibagi menjadi 3 jenis, kalian pasti tahu, yaitu padat, cair, gas. Sifat-sifat ketiga jenis benda tersebut antara lain: 1. Benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Contoh, pensil yang dimasukkan ke kotak pensil bentuknya akan tetap seperti pensil, jadi tidak dipengaruhi wadahnya. Dengan 2, bentuk benda padat dapat dibentuk. Contohnya adalah plastisin ya, bisa kalian buat mainan bermacam-macam bentuk. 2. Benda cair sifatnya adalah menekan ke segala arah, mengalir dari tempat yang lebih rendah, mengikuti bentuk wadahnya. Jadi kalau air itu kamu masukkan ke botol, maka dia seperti botol. Tapi kalau kamu masukkan ke mangkok, maka botolnya seperti mangkok. Meresap melalui celah-celah kecil. Nah, jika itu ada dinding yang sudah mempunyai celah kecil, maka airnya akan meresap. Sifat benda gas terdapat di segala tempat. Contohnya kita sekarang ini ya, menghirup udara. Nah, itu adalah gas. Menekan ke segala arah. Anak-anak, hari ini kita sudah selesai, yaitu pada PP 1 dan 2. Kesimpulannya tadi adalah untuk BI, kita mencari informasi ya dengan cara membaca dengan seksama dan mencatat hal-hal yang penting. Untuk IPS-nya adalah kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan faktornya mengapa mereka datang ke Indonesia, karena kita kaya akan rempah-rempah. Tapi mereka juga punya tujuan atau faktor pendorongnya adalah 3G tadi ya, gold, glory, dan gospel. Juga ilmu pengetahuan. Untuk IPA-nya kita mempelajari tentang bentuk benda. Nah, untuk itu hari ini tugasnya adalah kalian kerjakan paket halaman 6. Yang kedua, halaman 12-16 itu adalah ada percobaan 1, 2, 3. Kamu pilih salah satunya. Nanti percobaan itu kamu foto dan juga kamu jawab hasilnya. Ya, terima kasih. Semoga kalian paham untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.